Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa manafa'ana fi dzalika. Amin. Pada bagian yang ke-10 kemarin menjelaskan bahwa ad-daulah watoniyah taqumu ala ihtirami aqdil muwatanah baina saksi wa daulah. Negara bangsa itu berdiri atas kita menghormati akad-akad suatu bangsa, akad-akad negara antara individu-individu dan negara. Nah, akad individu dengan negara itu kapan? Ya ketika kita pilkada, pemilu itu akad semua itu. Ketika kita milih presiden, wapres, itu juga akad bahwa kita milih Anda itu untuk bisa mewakili saya melakukan ini. Kalau presiden ya untuk melakukan, memimpin, melaksanakan kewajibannya untuk kemaslahatan umum. Kalau DPR, MPR, kita transaksi akad milih dia untuk menjadi wakil kita, musyawarah untuk mengambil keputusan tentang maslahatil amah wa maslahatil khosoh. Begitu pula DPD dan seterusnya lah, itu namanya akad-akad itu. Nah, watakni al-iltizam al-kamil bil hukuk al-wajibat al-mutakafa'ah baina abna'il watoni jami'an. Maksudnya adalah komitmen penuh. Jadi antara penduduk bangsa itu komitmen penuh dengan hak-hak dan kewajibannya. Presidennya mempunyai komitmen penuh al-iltizam al-kamil untuk bil hukuk wal wajibat, melakukan hak-hak dan kewajibannya. Yang milih kita juga komitmen penuh. Dua-duanya ini melakukan sebuah akad atau transaksi, yang dipilih atau yang memilih. Baina abna'il watoni jami'an, antara seluruh anak bangsa. Duna ay tafriqati ala asasiddin, tidak dibeda-bedakan atas dasar agama. Agamanya muslim, non muslim, semua sama dalam aqdu baina baina syakhsi wa daulah. Itu tidak dibeda-bedakan. Duna ayatafriqati ala asasiddin, tidak membeda-bedakan agamanya, awil launi, atau tidak membeda-bedakan warnanya, awil airki, atau tidak membeda-bedakan rasnya, awil jinsi, atau jenis kelaminnya, awil lughati, atau bahasanya,
Wera anal jama'at ad-dhalah al-mariqah al-mutatarrifah al-mutajirah fiddin la tu'minu biwatonin wala bidolatin watoniyah. Nah itu kalau sebuah negara transaksi dengan individu-individu ya ketika kita milih itu. Satu. Nomor duanya ketika membuat aturan-aturan itu. Jadi aturan itu dibuat. Setelah dibuat dilakukan, dimonitor. Nah, itulah sebuah negara. Annal jama'at ad-dhalah. Tapi kalau kelompok yang dhalah, yang tersesat, anna al-jama'at ad-dhalah, sesungguhnya kelompok yang tersesat, al-mariqah yang liar, al-mutatarrifah yang ekstrim, al-mutajirah yang membisniskan bidini dengan agama. Ada kelompok yang dhalah, mariqah, mutatarrifah, mutajirah bidin. La tu'minu, tidak meyakini, tidak mengimani siapa jamaah ad-dhalah biwatonin dengan negara, wala bidaulatin watoniyah, dan tidak pula dengan negara bangsa. Kelompok yang model tatoruf yang tadinya adanya di Timur Tengah sekarang sudah mulai nyampe di Indonesia. Nah, kelompok yang kayak gini, yang ad-dhalah, al-mariqah, al-mutatarrifah, al-mutajirah. Nah, ini kelompok yang liar, yang membisniskan agama, yang tidak percaya dengan tanah airnya, la tu'minu biwatoni, nggak percaya dengan negara Indonesia, nggak percaya, wala bidaulatin watoniyah, dan tidak pula percaya dengan negara bangsanya. Fa aktsaru hadhil jama'at, kebanyakan kelompok model ini, imma annaha, ada kalanya kelompok jamaat ini la tu'minu bidaulah, tidak percaya dengan negara, la tu'minu bidaulatil watoniyah, tidak percaya dengan negara bangsa, aslan sama sekali, minal asas, dari dasarnya. Jadi memang kelompok kayak gini, organisasi kayak gini, memang dari dasarnya sudah tidak percaya dengan adanya negara bangsa ini. Makanya dari pagi sampai sore, sampai malam, pagi lagi, sore lagi, malam lagi, tahun baru sampai tahun bodol, itu tidak ada bersyukurnya dengan negara itu, nggak ada bersyukurnya. Ayo lihatin aja, pagi sampai sore malam adanya mencaci maki terhadap negara. Mana ada yang alhamdulillah kita hidup di negara yang Indonesia yang aman? Nggak ada. Dengerin aja, lihat itu YouTube-nya semua. Pagi sore malam, pagi sore malam, mencaci maki terus, nggak ada bersyukurnya. Walaupun dia kencing berak di Indonesia, makan semua anak cucunya, nggak ada bersyukurnya. Model jamaah, kelompok, organisasi yang begini, imma annaha la tu'minu bidolal watoniyah aslan minal asas, karena dari dasarnya sudah nggak percaya dengan negara. Walaupun dia bikin organisasi karena sudah nggak percaya dengan negara, ya akhirnya organisasi itu tidak dilengkapi, legal standingnya tidak dilengkapi.
Lah wong NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Al-Irsyad, PUI itu kan berdiri dari sebelum Republik ini berdiri. Itu semua statusnya, legal standingnya, persyaratan-persyaratan hukumnya dipenuhi, selesai, gak ada masalah. Lah memang mungkin la tu'minu bidaulah al-watoniyah aslan minal asas, nggak percaya sama sekali dengan negara dari awalnya, atas dasar, pada dasarnya begitu ya, tidak mau menyelesaikan legal standingnya. Padahal persoalan cuma legal standingnya. Legal standing tinggal kalau mau diurus, ya lah, apa beratnya kalau mau diurus. Jamaah model semacam ini terjadi gitu. Yang tadinya adanya hanya di Timur Tengah, jamaah model gini nih, yang tolah marikoh al-mutatarrifah al-mutajirah bitin, yang la tu'minu biwatonin, yang tidak percaya dengan negara itu, wala bidolatin, nggak percaya dengan bangsanya, nggak percaya dengan negaranya. Karena nggak percaya ya mau, maka nggak mau ngikutin aturannya. Karena nggak mau ngikutin aturannya ya nggak mau ngelengkepin legal standingnya. Akhirnya dibubarkan. Kan kayak gitu. Nah kalau mau ngikutin legal standingnya, ngikutin aturannya ya biasa-biasa aja lah. Ratusan organisasi di Indonesia biasa itu. Fa'aksaru hadhil jamaat, maka kebanyakan organisasi semacam ini, ima'ana ada kalanya organisasi semacam ini tuh la tu'minu bidaulah al-watoniyah, tidak percaya kepada negara bangsa ini aslan sama sekali minal asas, dari dasarnya. Memang dasarnya nggak percaya sama negara. Bangun pagi ceramah pong nggak ada bersyukurnya sama negara. Sore malam bangun pagi lagi tidur, kalau ceramah nggak ada bersyukurnya sama negara yang kita hidup di dalamnya, makan di dalamnya, nikmat di sini di Indonesia, maka disyukuri. Punya negara disyukuri, karena dengan punya negara kita bisa berjalan, dakwah, kerja, nguripi, keluarga, cari nafkah untuk anak cucu, ibadah dari pagi sampai sore sampai malam, karpe wis. Kurang apa ning Indonesia. Nah, memang dasarnya la tu'minu bidaulah al-watoniyah aslan minal asas. Memang dasarnya begitu. Anna wala ahad, atau sesungguhnya kesetiaan organisasinya, anna wala ahad at-tandimi al-ideologi, secara ideologi, fauqa kullil walaatil ukhra, di atas tiap-tiap kepercayaan yang lainnya. Fal qada'u, maka bermula ruang, fal fada'u at-tandimi, maka bermula ruang organisasi, lada hadhil jamaat, pada kelompok model ini, organisasi model ini, itu arahabu wa ausau bi katsirin minad daulah al-watoniyah wal fadha al-watoni. Itu arahabu disambut lebih luas,
Arahabu disambut lebih, wa ausau disambut lebih luas, bikatirin pada orang banyak, minat daulah al-watoniyah dari daulah watoniyah negara bangsa, wal fadha dan wal fadha wal watoni dan pada ruang nasional, tingkat nasional. Jadi kelompok kayak gini nggak percaya pada asalnya dengan negara, tapi kemunculannya fal fadha at-tandimi lada hadhil jama'at arhabu wa ausau bi katsiri minad daulah al-watani wal fadha al-watani. Nah, tapi kelompok semacam ini kan timbulnya di Timur Tengah, munculnya itu tersambut internasional. Tidak hanya yang nyambut ini tidak hanya di Indonesia, internasional gitu. Di Indonesia ada, Malaysia ada, Brunei ada, Singapura ada, Jerman ada, internasional. Orang-orang kelompok kayak gini ada, disambut luas internasional, artinya ada semua. Amma fikul jamaat adapun amma fikul jamaah fala yasghilu mangduriyah siwa qadaya asam wa ta'ah lil jamaah wa ma yusibu fi maslahatiha walau ala hisabiddin wa daulah ma'an falau iqtadda maslahatal jamaah antakumala ang qadid daulah mata raddadu tarfata ainin waladohu bidaulah li solihil jamaah bala ala laksi min dhalik fa inna maqduman nadharit yatihim buniyat ala kholfiyati hadmid daulah buniyat ala kholfiyati hadmid daulah wazar'il firqati baina syu'ubi wa hukamiha ma qiyami mangdurihim baliyi aqnaqin nususi wa tahrifil kalami an mawadi'ihi wa ijtizaihi au iqtita'ihi wa ta'wilihi li hikmati afkarihim wa ideologiyatihim ad-dhalah al-mudillah. Amma fikhul jamaah adapun jurisprudensi jamaah fala yastaghillu mangdorihi siwa qadaya fala yastaghillu mangdorihi tidak menempati perspektifnya. Jadi tentang fikih jamaah, jurisprudensinya jamaah, aturan-aturannya itu fala yasghilu mangdorihi tidak menempati perspektifnya siwa qadaya asam awat ta'ah selain hanya qadaya asam awat ta'ah, peradilan atau hukum mendengarkan dan taat lil jamaah kepada jamaah. Jadi
pengikut-pengikutnya itu ikut pada mereka, sifatnya hanya asam wa ta'ah, mendengar taat, mendengar taat, mendengar taat. Apa yang diomongin ditaatin, apa yang diomongin dia taatin, sudah kayak gitu. Wama yusibu fi maslahatiha, wama dan bermula hal-hal yusibu atau apa-apa yusibu fi maslahatiha yang menjadi kepentingannya, walau ala hisabiddin, walaupun atau bahkan sampai mengorbankan agama, wadaulah dan mengorbankan negara, ma'an bareng-bareng. Jadi kelompok model ini itu kelompok yang asam wa ta'ah lil jamaah, dia mendengarkan taat itu. Nah, apa-apa yang kebutuhannya atau hajatnya, apa-apa yang menjadi kepentingannya, wa ma yusibu fi maslahatiha walau ala hisabiddin wa daulah ma'an, walaupun kepentingannya bahkan sampai mengorbankan ad-din, agama, wa daulah ma'an, bersama-sama, itu dijalanin gitu, dijalankan. Kelompok ini begitu, padahal itu mengorbankan agamanya dan mengorbankan negaranya. Mengorbankan agamanya adanya sekarang Islam dicap menjadi orangnya itu beringas-beringas, orangnya itu galak-galak, orangnya itu tukang jelek-jelekin orang, orangnya tidak punya sopan santun, kata-katanya jorok-jorok, bahkan membunuh. Itu namanya merobohkan agama. Itu namanya merobohkan agama sekaligus merobohkan negaranya. Nah, ini nggak terasa kayak gitu, itu nggak terasa. Falawik tadot, bahkan jika diperlukan maslahatal falawik tadot maslahatal jamaat, akan keperluan, kebutuhan, kemaslahatan jamaah, apabila memerlukan maslahatal jamaah, akan kepentingan jamaah, takuma melakukan apa jamaah ala angqadid daulah, untuk meruntuhkan negara, bahkan meruntuhkan. Lihat saja di Boko Haram runtuh, di Syria runtuh, di Irak runtuh semua. Nah, tadinya di sana, pindah, mulai masuk, mulai terasa di Indonesia, mulai terasa ada jamaah yang model kayak gini. Tarodatu yang ragu-ragu, torfatainin sekejap mata, waladohu, maka mereka mengorbankan bidolati dengan sebuah negara lisolihil jamaah, untuk kepentingan jamaahnya. Kalau saja negara ini tarodud torfata ainin, lale atau ragu-ragu sejenak saja, torfata ainin, didiamkan torfata ainin. Ini pengalamannya yang nulis kitab ini di Timur Tengah. Kalau mereka dibiarkan torfata ainin, ragu-ragu kita sejenak saja, waladohu bidaulah lisolihil jamaah, maka negara ini akan dikorbankan. Negara ini akan dikorbankan kalau pemerintahnya ragu-ragu. Ini menurut pengalaman di Timur Tengah.
Bal alal aks, tetapi sebaliknya min dzalik, atas hal itu, fa inna ma'dhuman nadhariyatihim, karena sesungguhnya lebih banyak pandangannya mereka buniyat ala khalifati hadmid daulah, ala khalfiyati hadmid daulah. Fa inna ma'dhuman riyatihim, karena sesungguhnya paling banyak pandangannya mereka itu jamaah yang mutatorif semacam ini, itu buniyat dibangun ala khalfiyati hadmid daulah, dibangun dengan latar belakang penghancuran negara. Jadi organisasi model ini berdirinya ini di Timur Tengah sana mayoritas, yang sekarang sudah sampai Indonesia. Fa inna ma'dhaman nadriyatihim buniyat ala khalfiyati hadmid daulah. Jamaah model ini, organisasi model ini pada umumnya didirikan karena untuk menghancurkan negara itu. Tuh, mereka mendirikannya begitu, maka tidak akan pernah care terhadap negara, tidak akan care terhadap pemerintah, tidak wes. Wazarul firqati baina syu'ubi wa hukmiha ma qiyami mangdorihim balighi a'naqin nusus. Wazar il firqati, dan menanam perpecahan baina syu'ubi, antara bangsa wa hukamiha, dan penguasanya. Jadi organisasi kelompok macam ini menanam perpecahan antara bangsa dan negaranya. Coba bayangkan aja, ceramahnya pagi, sore, malam, pasti menanamkan perpecahan antara bangsa dan negaranya dan pemerintahnya. Nah, ini kok ya, kitab ini ditulis begitu, memang terjadinya di Timur Tengah kayak gitu, nyampe di Indonesia. Kelompok ini kelompok yang menanamkan dari pagi, sore, malam dalam ceramahnya, itu menanamkan kebencian terhadap negara, kebencian terhadap pemerintah. Wazar il firqati, menanamkan perpecahan. Dirasa aja, maka kalau ada kelompok yang menanamkan perpecahan kan azab, wal firqatu azab, kok diikuti gitu. Menanamkan perpecahan, yaitu pasti modelnya kayak organisasi yang berdirinya di Timur Tengah yang negaranya udah hancur. Maqiyami mangdorihim, atas pendirian atau dengan teori mereka, maqiyami mangdorihim bali a'naqin nusus, dengan teori mereka memutarbalikan teks. Jadi teorinya, ajarannya, ceramah pagi dan sore itu memutarbalikan teks, wa tahrifil kalami, dan menyimpangkan pidatonya. Pidatonya pasti menyimpang, an mawadihi, dari tempatnya, wajtijaihi, dan memotong-motong, au iqta'ihi, atau memotong-motongnya, wa ta'wilihi, dan menafsirkannya, li khidmati afkarihim,
untuk melayani pikiran-pikiran mereka, wa ideologiyatihim, dan ideologinya ad-dhalah al-mudillah, yang sesat dan menyesatkan. Jadi pagi sore malam, pagi sore malam, seolah-olah menunjukkan untuk agama terus, kepentingan agama terus, tapi wa tahriful kalami min mawadihi wajtizaihi awiktita'ihi wa ta'wilihi li hikmati afkarihim wa ideologiyatihim ad-dhalal mudillah. Pagi sore malam, pagi sore malam mereka berceramah yang menyimpang, tidak sedikit yang ceramahnya hanya untuk ngantemin pemerintah, ngantemin negara, ngantemin sesama temannya sendiri. Lihat aja. Orang ada kalimat Islam Nusantara saja nggak mau mengerti, langsung provokasi Islam Nusantara, kayak benci-benci ya gitu. Islam Nusantara itu kan hanya sebagai karakter Islam yang berkarakter seperti di Nusantara, gitu loh. Karpe dia Islam jadi karakter sendiri-sendiri. Loh, kita berbangsa, bernegara, beragama mempunyai karakter masing-masing ketika bernegara. Orang ada karakternya, memang syu'ubah wa qabaila, sudah dari sononya. Syu'ubah wa qabaila, ada orang-orang Islam di Nusantara yang punya karakter sendiri. Makanannya aja sendiri, tidak harus sama dengan makanan yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, yang ada di Arab, begitu. Begitu aja, digelorakan kenceng banget. Digelorakan oleh model jamaah yang kayak gini ini. Jadi pandangannya itu dalam pidatonya, wa tahriful kalami an mawadihi wajtizaihi, menyimpangkan pidatonya dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Jadi orang NU rata-rata dianggap liberal aja. Apa liberalnya? Liberalnya di mana? Dituduh liberal terus. Kayak gini, baca kitab kayak gini, liberal. Nah ini, maka orang NU, orang pesantren harus lebih waspada melihat kanan kirinya. Ingat, kalau mau berorganisasi, organisasi yang sudah teruji dari sebelum merdeka kita dirikan, yang tujuannya untuk mendirikan negara. Organisasi itu turut mendirikan negara. Loh, kok negaranya ini mau dirobohkan oleh orang? Ada kelompok yang mau merobohkan negara ini, padahal ada organisasi yang mendirikan negara ini, yang turut mendirikan negara ini. Kok diem aja? Nggak boleh diem. Ada kelompok yang mentakwili li khidmati afkarihim, menafsiri li khidmati afkarihim untuk pikiran-pikirannya, wa ideologiyatim, dan ideologinya ad-dhalah al-mudillah, yang sesat dan menyesatkan. Lah kok diem saja? Itu wala yumkinu liaqilin awatonin aw fahimin lidinihi aw fahimin lidinihi fahman sohihan ayungkira anna hasad dakwata hadhil jama'at al-mutatarifah al-mutadathirah zulman wazuron wazifan bi'aba'atiddin faqad kana hasadan marron syadidal maroroh. Ini
wala yumkinu tidak mungkin diakilin awatonin bagi orang yang berakal atau orang yang berbangsa au fahimin dini atau orang yang paham agamanya fahman sokikan yang paham yang benar ayung kira untuk memungkiri anna hasoda dakwat ahadihil jamaah sesungguhnya panennya dakwah jamaah ekstrim kanan semacam ini al-mutadathirah yang menghanyutkan zulman yang zalim wazuron dan yang palsu yang salah, yang palsu wazifan wazuron yang salah wazifan dan yang sifatnya kepalsuan bi'aba'atidini dengan memakai jubah agama faqad kana maka sungguh telah terjadi itu hasad dan memanen panennya murron syadidan dengan panen yang pahit getir sekali pahit sadidal marara dan getir sekali haitsu zara'u sekiranya mereka menanam aswakan akan duri mereka menanam duri fajanaina handolan wa alqaman maka kita terseret tersesat wasoro luzaman alaina wasoro dan jadi itu luzaman jadi itu penting alaina atas kita apa badru aksol juhdi untuk berusaha sekeras-kerasnya li islahima afsadathu untuk membetulkan apa-apa yang merusak padanya siapa hadhil jama'at ad-dhalah al-mariqah kelompok ini yang sesat dan liar jadi bagi seorang santri Kiai NU pendiri Republik lahir sebelum ada negara ini lahirnya NU untuk mencita-citakan mendirikan negara. Lah kok kemudian ngelihat ada kelompok yang kelompok itu mau merobohkan negara, mencabik-cabik negara. Lah kok diem aja itu. Ini faqad kana hasad dan marran syadidal mararah. Jadi dakwahnya mereka kalau itu dakwah yang setiap hari itu bukan membangun negara, bukan membangun negara. Masa membangun negara dengan pesimisme terus, menjelekkan terus, ya seimbang sedikit gitu. Oh, nggak ada seimbangnya kok. Kalau mau membangun negara, masa sih hidup ini tidak ada yang cocok sama sekali gitu. Nah, yang cocok, yang pas ya diapresiasi. Yang masih belum pas ya dikritisi. Kan kayak gitu kalau membangun. Oh, ini habis totali jelek semua. Nah, ini jangan diikuti model begini karena jamaah kelompok model kayak gini di Timur Tengah itu menghabiskan memporak-porandakan sebuah negara. Wala ya'ti dzalik illa bil khuruj min tariqil ufuqil fikri wal ma'rifi
ila rihabatil ufuki dinina wa fikriyan wa taqafiyan wa ma'rafiyan wa ma'rifiyan fi itaril hufadhi ala thawabi wa fahmi tabi'ati al mutaghayyirat wala ya'ti, dan itu tidak terjadi, wala ya'ti dzalik, dan itu tidak terjadi illa bil khuruj, kecuali dengan keluar min dayiqil ufuqil fikri, dari cakrawala intelektual wal ma'arifi, dan kognitif yang sempit. Kita harus bisa keluar dari berpikir yang sempit ila rihabatil ufuki, pada cakrawala yang luas, dinian sebagai pikiran agama, dinian secara agamis, wafikrian dan secara pikiran, watakofian dan secara sakofah, wa ma'rifian dan secara kognitif, dalam rangka fi itaril hufal, dalam rangka melestarikan alat thawab biti, pada ketetapan-ketetapan, wa fahmi tabiatil mutaghayyirat, dan memahami sifat-sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi wawat ukulin, dan menaruh minat thabiti wal mutaghayyiri, dan menaruh sesuatu minat thabiti wal mutaghayyiri, dari hal-hal yang tetap dan hal-hal yang bisa berubah. Fi maudhihi, ditaruh pada tempatnya, mana yang bisa berubah, mana yang harus tepat. Bimizanin syadidid daqqati, dengan skala yang sangat akurat. Bimizanin syadidid daqqati, dengan skala yang sangat akurat. Wal fahmi, dan pemahaman. Wa mura'ati tabiatil waqi'i, dan mempertimbangkan sifat realitas, wa dhurufihi, dan keadaannya, wa mustajidatihi, dan perkembangannya. Nah, kita sebagai santri pesantren, yang pesantren itu dulu mendirikan organisasi namanya NU. Orang-orang pesantren itu niatnya ingin membuat negara. Negaranya sudah jadi. Jadi berjuangnya dari sebelum ada negara, kita bikin organisasi, lalu bikin negara. Negaranya udah jadi, lalu negaranya ini ada kelompok yang lagi pada mau menggoyang ini, lalu kita diem saja. Ya nggak boleh diem saja. Wala ya'ti dzalik illa bil khuruj. Kalau ternyata ada yang masih di situ, ya harus khuruj, keluar dari situ. Min dayiqil ufuqil fikri wal ma'arifi ila rihabati ufuki, harus keluar, karena itu adalah pikiran yang sempit. Bagaimana kalau kita nggak punya negara compang camping, kan kita mau ibadah aja susah. Wong sekarang negara aman aja, cari duit nggak gampang. Negara kita sudah aman, cari duit saja masih tetap harus kerja siang malam. Apalagi negara kita yang tidak aman. Emang jadi kadang-kadang berpikirnya kebalik-balik. Para pemirsa dan yang ikut ngaji kitab ini, dipahamilah bagaimana kita bernegara. Betul, negara kita ini kan yang mendirikan kita, orang tua kita juga. Nah, kalau kita mau berlawanan terus, tidak mau membetulkan, memperbaiki yang rusak-rusak, ya yang rusak-rusak diperbaiki, yang kurang-kurang dibetulkan, diluruskan. Mestinya kayak gitu. Nah, yang semacam inilah yang dibutuhkan. Maka
Kalau masih ada kurang-kurang sedikit itu betulin itu. Jadi jangan ditinggalkan semua, jangan dirobohkan semua. Malah yutroku kuluh, la yutroku kuluh. Sesuatu yang belum beres jangan ditinggalkan semua dan jangan dihancurkan semua, tapi dibetulin. Itulah kajian kita pagi hari ini yang ke-11, dan besok kita akan meneruskan kajian kita yang ke-12, ini yang ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.